1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17 firman Tuhan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Saudara, dunia di sini dimaksudkan jangan kita berfokus dengan keinginan mata. Jangan kita berfokus dengan keinginan daging dan keangkuhan hidup. Jangan itu menjadi pusat kita. Jangan itu menjadi yang utama dan nomor satu. Hal inilah yang pernah ditawarkan iblis kepada Yesus saat dia berkuasa. Keinginan dunia itu, kemewahan dunia itulah yang ditawarkan iblis kepada Yesus supaya Yesus bisa tunduk dan menyembah iblis. Tapi ingat apa yang dikatakan firman pagi ini, jangan kamu mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Kalau bagian terakhir dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Semua itu akan lenyap berlalu, ya. Tetapi orang yang melakukan kehendaknya Tuhan akan hidup selama-lamanya. Tentu kita akan memilih hidup selama-lamanya daripada hidup sementara umurmu 80 sampai 100 di bumi ini, sudah. Saya sangat yakin tidak ada yang memilih hidup 1000 tahun kalau ada yang kekal. Amin. Ada yang mau hidup 1000 tahun tapi tinggalkan yang kekal. Tapi kita lihat sekali lagi, inilah yang pernah ditawarkan iblis kepada Yesus. Ini Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus apa? Semua kerajaan dunia. Terus dikatakan dengan kemegahannya. Itulah yang ditawarkan iblis kepada Yesus di atas gunung itu. Ya, puji Tuhan. Dan berkata kepadanya, ini dikatakan kepada Yesus, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud sembah iblis. Begitu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Semua kerajaan dunia dan kemegahan dunia itu akan diberikan asal kamu sujud sembah iblis. Ya, saudara, ternyata iblis bisa memberikan yang wow, saudara. Iblis bisa memberkati kita dengan luar biasa. Iblis bisa memberikan kekayaan hebat. Bisa. Loh, konon kita dengar Gunung Kawi. Kalau pergi ke sana, suge. Ayo siapa yang mau kaya? Pergi ke Gunung Kawi. Tak tawani. Pergi ke Gunung Kawi kono. Engkau suge. Tapi harus ada tumbal. Jadi suge. Saudara yang dikasih Tuhan, dia mau sujud menyembah kepada yang bukan Allah, asal kekayaan menjadi bagian. Iblis bisa menawarkan itu, saudara. Tapi kita tidak mau kekayaan dari iblis. Halo? Amen. Mau kekayaan dari iblis? Jangan. Ya, jangan. Walaupun kau tidak kaya, kalau itu kekayaan dari iblis, dari setan, ojo gelem. Jangan mau. Ya, karena kau akan binasa, hidupmu akan mati kekal, kau akan dihukum secara kekal,
bukan sementara, saudara-saudara. Dan berkata bahwa semua itu kuberikan kepadamu, yaitu kerajaan dunia dan kemegahan dunia, asal kau sujud sembah aku, kata iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sadar sebenarnya kita ada dalam posisi ini. Berapa banyak orang tidak mempermuliakan Tuhan karena uang. Tak kerja tak lembur kau nggak nyadar, kau nggak ngerti. Uang dan uang, materi dan materi yang terus kau cari. Tidak ada waktu bersekutu kepada Tuhan. Kau sedang dalam penyembahan kepada iblis. Kau sedang tunduk kepada iblis. Kau sedang tunduk kepada dagingmu ini, saudara-saudara. Jangan katakan, enggak, aku tak menyembah iblis. Iya, tapi kau sadar atau tidak, kau sedang larut dalam penyembahan kepada iblis. Kau sedang lebih taat kepada iblis daripada kepada Tuhan. Karena kau serahkan hidupmu untuk materi, kau tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itu tidak benar, saudara-saudara. Ya, saya katakan itu tidak benar. Mari kita belajar dari sini. Itulah yang ditawarkan iblis. Padahal untungmu mungkin hanya 100.000, 200.000 yang kau dapat. Bahkan katakan lebih 1 juta, tapi kau hilang dengan yang kekal. Tapi kau mau rela, tidak terus-terus kok dapat 1 juta sehari, pas hari Minggu, kan begitu, saudara-saudara. Saudara, kita sedang diperdaya iblis, tapi kita tunduk kepada iblis itu. Saya ingatkan kepada kita supaya kita tidak mau tunduk dengan iblis. Orang Kristen yang melekat dengan keinginan daging berarti memisahkan diri dari Allah, memisahkan dirinya dari Tuhan, dan menjadikan hidupnya musuh Tuhan. Kemarin minggu sudah kita lihat, coba 3 Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia? Iya. Kalau kita membangun persekutuan dengan dunia, membangun persahabatan yang lekat dengan dunia, adalah permusuhan dengan Allah. Kau adalah musuh Tuhan kalau kau mau bersahabat dengan dunia, tidak mau bersahabat dengan Tuhan. Kalau bersahabat dengan dunia, musuhnya Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Tuhan. Kalau kau mau bersahabat dengan dunia, ikat diri dengan dunia, mau sama-sama dengan dunia, cara hidup dunia kita lakukan, loh saudara-saudara, kau dikatakan di sini menjadikan dirimu musuhnya Tuhan. Kalau mau musuhnya Tuhan, monggo, gitu saudara. Kenapa harus tak lem-lem? Ayo kita mau bersahabat dengan Tuhan, ya. Tapi seringkali kita mau jadi musuhnya Tuhan kok. Ya, iya, masuk nekat aja 40 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Jangan jadikan hidup kita ini menjadi musuhnya Tuhan. Memang kita masih hidup di dunia, saudara-saudara, tapi jangan jadikan dunia yang utama. Jangan jadikan dunia itu menjadi nomor 1. Kita hidup secara duniawi. Kita masih hidup di dunia, tapi jangan hidup persis dengan dunia. Maka Roma 12 ayat 2 itu bilang apa? Jangan serupa dengan dunia. Ya, jangan serupa dengan dunia, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi kita harus berbeda dengan dunia. Kita akan melihat bahwa kita harus terpisah dengan cara-cara dunia. Kita lihat contoh orang-orang yang memisahkan diri dari cara dunia. Ayo klik. Contoh orang-orang yang memisahkan diri dari cara hidup dunia. Ya, kita lihat contohnya. 1. Rasul Paulus, lihat 2 Korintus 10 ayat 3-4. Memang kami masih hidup di dunia. Kami memang masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Memang kita hidup di dunia, tapi jangan berjuang secara duniawi. Baik sampai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan demi materi. Jangan kau berjuang dengan materi. Jangan. Kami tidak berjuang secara duniawi.
kami lepaskan itu, ya, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Coba, kalau diperlengkapi dengan kuasa Allah, siapa lawan kita? Hebat, saudara. Ya, kalau kita diperlengkapi dengan kuasa, siapa yang sanggup untuk siapa yang sanggup menentukan benteng-benteng kalau kuasa Allah sertai kita? Amin. Tidak ada. Kecil apa kata dunia itu, tapi lebih yakinlah apa kata Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, tapi yang diperlengkapi dari kuasa Allah. Saudara, kita punya senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah tidak? Atau memang kau punya senjata kekuatanmu aja, fisikmu, otak kita ini, gelar-gelar kita, wes, aku punya gelar, aku tak kerja, tak lamar pekerjaan sini, wes, nanti aku punya belanja, oke. Apa begitu, saudara-saudara? Tidak seberapa. Tuhan yang mempunyai langit bumi, hebat bu, kekayaan Tuhan. Yang punya emas dan perak Tuhan, amin. Kalau kau digaji 50 juta karena kau punya profesi yang hebat di situ begitu, saudara-saudara, tidak sebanding. Seperti Ahok misalnya kerja di Pertamina, wah ratusan juta. Jadi gubernur BI misalnya ratusan juta. Saudara, tidak sebanding. Uang segitu banyak harus kita akui. Tidak sebanding dengan pemberian dari Tuhan. Emas dan perak punya Tuhan, amin. Emas dan perak punya Tuhan. Maka kekasih dalam Tuhan, ayo kita cari kekekalan. Ya, cari kekekalan. Puji Tuhan. Mari kekasih dalam Tuhan, kita lihat ini tadi. Rasul Paulus, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, saudara-saudara. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus supaya kamu jangan berjuang secara duniawi. Jemaat Korintus yang diingatkan Paulus memang hidup di dunia, tapi tidak berjuang secara duniawi. Saudara, seringkali kita berjuang dengan kekuatanmu, dengan ototmu, dengan pikiranmu, dengan gelar-gelar yang banyak. Tidak. Saya mau katakan ini, tangkap itu. Tidak, itu tidak seberapa dibandingkan kekayaan dari Tuhan, saudara-saudara. Ya. Jadi Paulus ingatkan jemaat Korintus, kamu jangan berjuang secara dunia. Berjuanglah, cari kuasa Allah. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, kita lihat ini Paulus kan contoh orang-orang. Yang kedua Daniel, lihat ini Daniel. Daniel ini tidak berjuang secara dunia. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu dikandungkan rantai emas. Perhatikan, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja. Apa kata raja? Kata Daniel, tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Daniel menolak penghargaan dari seorang raja Belsasar namanya. Ya. Dia tolak penghargaan, dia tolak hadiah duniawi dari Raja Belsasar itu. Daniel tidak mau dihargai dengan materi, nilai yang sementara. Tidak mau. Kau bayar aku dengan emas, kau bayar aku dengan uang, kau tempatkan aku sebagai nomor 3 di kerajaan Allah. Kecil. Mau? Ada Kristen yang begini. Ini Kristen hebat. Tidak mau bersekutu dengan dunia. Dia lepaskan dirinya dari keadaan itu, tapi Tuhan mau satu. Maka dikatakan di ayat 17, tahanlah hadiah Tuhan, Tuanku, berikanlah pemberian
pemberian Tuhanku kepada orang lain. Berikan. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada. Aku tetap melayani. Tidak akan tinggalkan pelayanan. Dan aku akan tetap memberitahukan makna mimpimu itu kepadamu. Tidak main-main, tak beritahukan. Tapi jangan iming-imingi aku dengan duit. Kan gitu saudara-saudara. Kan tadi diberikan apa? Akan diberikan apa? Kain ungu. Terus kalungkan emas di lehernya. Terus akan ditempatkan di nomor 3 dalam kerajaan. Diberikan pakaian mewah, bagus. Diberikan emas. Betul? Diberikan kedudukan sebagai orang ketiga dalam kerajaan. Tuhan, berikan aja kepada orang lain, tapi aku tak melayani. Artinya, dia tidak terikat dengan dunia, tidak membangun persahabatan dengan dunia. Jangan ukur hatiku, hidupku dengan Tuhan. Nilai dengan sementara, dengan nilai yang kekal. Dan seberapa itu? Kira-kira Daniel begitu kan? Itu loh saudara, hebat. Kira-kira kalau kita ditawarin itu, kamu tidak usah ke gereja hari ini. Tak tawari kau emas sak genggam, tak tawari kau nanti pakaianmu yang mewah-mewah, tak kasih kendaraan singape. Pokoknya hari ini kau jangan ke gereja. Ulalak semua kosong gereja ini. Semua pada lari karena emas sak genggam loh. Ini loh, ditawari emas, ditawari kedudukan, ditawari pakaian mewah. Ditolak itu? Tolak. Nah, itu tak lebih bernilai. Kecil nilainya, jauh lebih bernilai. Tuhan, aku tetap layani saudara-saudara. Ayo, yang ketiga, klik lagi. Yang ketiga dilihat. Ini lihat. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Biliam. Dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Biliam, untuk menyerahlah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu. Tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperoleh. Coba pakai nama Tuhan. Sebenarnya Biliam, kata si Balak, aku memberikan upah kepadamu, tapi kau malah memberkati musuh-musuhku. Sedianya aku memberikan, tapi sekarang Tuhan tolak. Pakai nama Tuhan dia, betul? Iya, si Balak pakai nama Tuhan. Tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Kau tidak dapat apa-apa dariku. Tuhan berarti jika tidak izinkan Tuhan berikan kepadamu kekayaan yang banyak ini. Kan begitu saudara-saudara. Tetapi berkatalah Biliam, dia jawab itu si Balak. Berkatalah Biliam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sebelumnya diutus orang kepada Biliam untuk menyerah musuh Balak. Tapi dia tolak. Jangan, saya akan tetap sampaikan firman, katanya. Sekalipun Balak, perhatikan, apa dikatakan? Sekalipun Balak memberikan kepada apa? Emas dan perak segenggam. Seistana penuh. Seistana penuh. Kira-kira istana sebesar ini enggak? Sebesar gedung ini? Ya enggak lah, istana enggak sakmene. Nak sakmene enggak istana namanya. Ini kandang burung, kandang doro ini. Dibandingkan istana gitu loh. Masa dia bilang, nah apa? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas, perak, sekandang doro penuh. Sekandang doro penuh ini pun udah hebat loh, emas, perak. Amin? Betul? Iya. Tapi ini dikasih emas, perak, seistana penuh. Mau nggak? Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan. Aku tidak mau menyerah musuhmu. Tapi kebenaran itu tetap saya sampaikan. Saya tidak sembunyikan. Dengan berbuat baik atau jahat atau kemauanku sendiri, ya kemauanku sendiri pun tidak mau. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah. Nah, apa yang Tuhan omong, itulah yang omong. Maka benar.
Tuhan ngomong kepada musuhnya, si Balak itu, berkati. Diberkati saudara-saudara, dalam doanya bilang diberkati. Diberkati. Baca nanti mulai dari pasalnya yang ke-12. 14, ya pasal 14 sampai 24. Hei saudara-saudara, hebat. Bileam tidak terpengaruh dengan upah seistana penuh emas. Bileam tidak tergiur dengan pemberian sejumlah materi. Bileam lebih takut Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan. Ya saudara, coba kita mau lebih takut kepada Tuhan atau kepada 100.000? 200.000. Gila ini tenang orang Kristen begini. Gila ini kalau cuma 200.000 kau tinggalkan Tuhan. Kalau kita nyanyi hebat, kalimat dari lagu ini ada di sana. Ku mau melayani Tuhan, ku mau melayani Yesus. Dunia tak dapat menghalangi. Dunia tak dapat menghalangi. Jangankan dunia yang tak dapat menghalangi. Pembohong. Pembohong kita. Ada kegiatan kecil aja udah tinggalkan kok pelayanan begitu sudah. Kita ini pembohong. Jangan jadi orang Kristen suka pembohong. Yuk, benar jadi orang Kristen. Jangan pembohong. Persoalan kecil, kegiatan kecil, sudah tidak mau melayani Tuhan, tidak mau datang ibadah. Ini loh belum rampung loh cucian, belum rampung. Sobi bukan enek loh, cucian loh. Lau apa sih? Tapi kalau lagunya dunia tak dapat menghalangi, karena ku tak Yesus. Kau tak tahu kalau Tuhan menyertai. Hanya ngomong Immanuel, pintar Tuhan beserta. Tapi kenyataan kegiatan-kegiatan kecil itu menghalangimu. Ya, tidak mau ibadah, tidak mau bersekutu, tidak mau melayani. Yang melayani itu, macam nanti tidak latihan juga datang, maju ya, saudara-saudara. Banyak kita begitu, saudara-saudara. Aduh, tapi kalau dibilangi, iya. Tapi kalau dibilangi sepertinya, wah ini sentimen sama. Tapi tidak dibilang terus berlanjut begitu. Kemarin siang tidak datang kok, bisa kok. Nah itu sudah dimulai begitu, jadinya begitu berjalan. Ya tidak datang pun jadi Allah. Jadi dilihat teman-teman. Nah sekali lagi jangan lihat yang begitu-begitu loh. Kalau yang lain tidak datang jangan kau tiru. Aku juga tidak datang, tidak apa-apa. Jangan gitu. Kalau begitu teladan jelek. Harusnya kalau kau lihat teman tidak datang dalam pelayanan, ya aku nggak begitu. Saya harus memberi contoh dan saya harus kasih tahu teman itu. Teman, kamu kemarin kok tidak ada pelayanan. Nah itu dikandani. Jangan malah kemarin si anu gitu kok aku yang ngomong. Jangan gitu loh. Mau Kristen baik enggak? Ini tak kandani gitu loh. Ya kan? Bukan Tuhan firman-Mu menguatkan, enggak, harus dikoreksi. Beliau tidak menunti lagi. Banyak berdoa, menyerahlah kepada Tuhan. Berikan hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Pilih yang terbaik, yang berdampak kekal, bukan yang sementara. Kita mungkin bisa wow dan bergaya karena uang, tapi saudara-saudara, kita tidak ngerti kalau rohani kita terjerumus. Rohani kita sedang miskin dan kita adalah orang miskin begitu. Walaupun mungkin kita wow, walaupun mungkin kita kelihatan bergaya hebat, bergaya mewah, tapi kau orang miskin kalau rohanimu tidak kau jaga. Ayo coba ini pasal 3, 14 sampai 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau som-som
kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku karena dia memang kaya, dia anggar jago. Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan. Aku kaya kok, aku tidak kekurangan apa-apa. Mau makan bakmi goreng boleh, mau makan capcay goreng boleh, mau makan kepiting boleh. Kamu cuma ikan asin tok, kira-kira ropopo. Kamu sambal sama karakter ropopo. Kita lebih kaya kalau rohani kita jaga. Amin. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, kau kan ngerti, engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Itu dirimu. Kalau kau tidak jaga rohanimu, gitu. Loh, maka aku mengingat menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api. Apa sih emas itu? Bukan emas ribuan begitu kau beli dari Tuhan. Tidak. Firman kebenaran ini cari. Amin. Firman. Cari firman. Cari persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam Amos Joel bahwa satu kali waktu firman tidak ditemukan, maka orang akan mengembara dari laut ke laut, dari utara ke timur mencari firman, tapi tidak ditemukan. Sekarang ada kesempatan, cari firman, ya, agar engkau memakainya. Ya itu, terus kan, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakai, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk pelumas matamu supaya engkau dapat melihat. Sekalipun dompetmu kecil tipis, bahkan mungkin isinya tidak banyak-banyak, tapi engkau adalah orang kaya ketika kau jaga rohani. Amin. Jaga api. Beberapa minggu yang lalu saya bilang, jaga api itu, jangan sampai padam. Jaga api. Jaga api itu, saudara. Aku nasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Hebat. Itu firman. Mungkin kau bisa sakit hati, itu karena kau tidak mau dikoreksi. Iya, saya tahu itu. Kau mungkin bisa tak suka karena kau tidak mau diperbaiki. Tapi kalau kita mau diperbaiki, aduh ini firman, akan berlari dan bersujud menyembah Tuhan. Tuhan, selama ini tidak aku dengar, aku dibuat tidur, sekarang aku terbangun, mata aku terbuka, dan aku akan cari kebenaran ini. Itu sudah. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, pilihlah yang terbaik, yang berdampak kekal. Maria dan Marta, dua-duanya kakak beradik, dua-duanya kerja, tapi dia satu benar-benar pilih yang terbaik, duduk di bawah kaki. Ya, kita baca supaya kita ngerti gitu. Lukas 10:40-42. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, siapa yang mendekati Yesus itu? Si Marta. Apa dibilang? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantuku, kakakku si Maria itu loh. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, dengan banyak perkara. Masa gitu aja sih? Kau sibuk dengan jualanmu, kau sibuk dengan pekerjaanmu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari memilih yang kekal, tidak akan diambil daripada. Pilih yang sementara atau pilih yang kekal, saudara? Itu keputusan di kita. Kalau kita dengar dan buka telinga, kita akan ambil yang terbaik. Tapi kalau kita tutup dari kurang ajar itu pendeta itu, tidak benar pendeta. Karapmu, ya, mau tidak terima kau yang begini, monggo. Iya, monggo. Tapi harus sampaikan kebenaran supaya kita diperbaiki. Kalau mau diperbaiki, kalau mau diperbaiki berubah, beri yang terbaik kepada Tuhan. Ya, cari yang berdampak kekal.
sementara, hanya 100 tahun. Kau bisa kaya raya, kau bisa mungkin happy kesana happy terus begini saudara-saudara. Tapi kau kehilangan yang kekal. Saya memang tidak rela sebagai hamba Allah. Tapi kalau itu pilihanmu, saya tidak bisa ikat kau. Tidak bisa ikat. Ya, tidak bisa mengikatmu. Hanya dirimu dengan Tuhan yang bisa kau terikat, saudara-saudara. Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada. Nilai kekal lebih penting daripada nilai yang sementara. Kepada kita Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita untuk lebih serius untuk Tuhan, lebih sungguh-sungguh bertuhan. 1 Yohanes tadi bilang, jangan kamu mengasihi dunia dan apapun yang ada di dalamnya, termasuk gaji besar kalau kau kehilangan yang kekal, termasuk keuntungan besar kalau kau kehilangan yang kekal. Kau bisa punya gedung banyak, tapi yakinlah gedung banyak itu tidak memanjangkan umur menjadi 150 tahun. Tidak. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama hidupi kebenaran firman. Ya, pasti kau dipelihara, pasti kita dipelihara. Maria memilih bagian yang terbaik dan tidak akan pernah diambil. Ya, jauh lebih menarik kalau kita duduk di bawah kaki Tuhan, dengar Tuhan. Amin. Dengar Tuhan. Itu yang dilakukan Maria. Dengar Yesus memanggil, Yesus memanggil. Dengar dia, dengar dia. Dengar Yesus memanggil, ikut dia selalu.